Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang asal usul makhluk yang bernama genderuwo. Ya, genderuwo itu apa toh? Sering dibahas sama Pak Presiden dulu. Nah, ini kita bahas ya. Genderuwo itu dalam kepercayaan mistis Jawa itu adalah sosok makhluk halus yang berjenis kelamin pria, tinggi, besar, hitam, dan berperingat jahat ya, seperti buto. Nah, punya taring dan suka mengganggu manusia, terutama menculik wanita dan sering membo-membo. Nah, itu yang terjadi. Tetapi apakah demikian? Nah, kita bahas ya dari awal dan kita bedah satu persatu agar jelas lewo-lewo. Pertama, istilah genderuwo ini berasal dari kata kawi gandarwo yang berakal kata dari bahasa Sanskerta ya, Gandarvo. Nah, Gandarwo ini dalam percayaan Hindu dan Buddha digambarkan sebagai makhluk yang berwujud manusia yang berjenis kelamin pria dan ini berwarna hitam. Nah, karena sifat inilah maka genderuwo ini penggambarannya adalah keluar pada malam hari, suka mengganggu dan suka menculik wanita dan dikerjai ya. Nah, dan banyak juga beliau membo-membo dan akhirnya menjadi sosok jahat yang suka mengganggu manusia. Tetapi di satu sisi bahwa genderuwo ini sebenarnya adalah dipercaya sebagai arwah orang yang tidak diterima, wong mati yang tidak diterima ya, orang yang meninggal dan tidak diterima. Loh, apakah bisa demikian? Itu juga tidak salah, tetapi simak sampai habis agar tidak mengalami gagal paham. Nah, kita bahas dulu dari awal kata. Genderuwo ini sebenarnya dari kata Gandarwo ya. Gandarwo itu adalah sosok raksasa berjenis kelamin lelaki dan suka mengganggu manusia dan telingannya jahat. Nah, sebenarnya Gandarwo ini adalah ungkapan bahwa ini adalah lahir dari ego manusia, sifat tamak manusia, sifat hitam manusia yang menginginkan hawa nafsunya saling memiliki, menguasai unsur milik orang lain, menguasai memiliki milik orang yang bukan hak kita, dan unsur ketamakan ego manusia dan juga sifat-sifat yang tidak terpuji. Nah, sifat ingin memiliki inilah yang menjadi salah satu unsur dari 4 pokok sifat manusia, yaitu luamah, amarah, sufyah, dan mutmainah. Nah, luamah inilah unsur warna hitam yang menjadikan manusia menjadi tamak dan ingin memiliki, dan akhirnya menjadikan sifat tamak itu sebagai gambaran sosok buto ataupun raksasa hitam yang selalu ingin menguasai. Nah, makanya zaman dahulu ketika ada orang mati dan akhirnya dia jadi genderuwo ya. Kok jadi genderuwo? Karena semasa hidupnya beliau ini tamak, ingin menguasai milik orang lain, dan akhirnya matinya, ya, meninggalnya itu menjadi sosok genderuwo. Nah, itu tidak salah, tetapi jangan gagal paham, karena roh itu ketika sudah mati kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik hidup. Dan yang di situ adalah sedulur goib ataupun sedulur sejati dari manusia itu sendiri. Dalam kelengkapan manusia ada sedulur papat, 5 pancer-pancernya kita, itu sedulur papat kita yang berwarna hitam, dan itulah sifat tamak manusia. Jika semasa hidup manusia itu tidak suka beribadah dan suka menguasai hak orang lain, suka mengganggu hak orang lain, nanti sifat hitam kita akan berubah menjadi sosok buto. Nah, setelah kita meninggal, saudara gaib kita itu akan menjadi sosok baru dan bukan kita lagi, karena sudah dilepas dari rogo dan akhirnya menjadi sosok itu. Nah, penjelasannya seperti itu. Jadi itu adalah saudara gaib kita.
Kalau sudah lepas, bisa jadi itu adalah jadi korin ataupun jadi jin yang lepas, bukan dari diri kita, tapi masih bagian dari diri kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, terus kita bahas lagi, kenapa di dalam masyarakat Jawa itu penggambarannya pasti seperti itu, buto, ya. Buto, ireng, gede, dur, dan akhirnya suka mengganggu dan membo-membo ganggu istri orang yang sudah ditinggalkan suaminya. Nah, rasa ingin memiliki inilah sifat tamak manusia, ego nafsu manusia untuk menguasai inilah yang menjadi sifat tamak dari beberapa sosok jin yang mungkin adalah bagian dari manusia dan sudah mengalami siklus yang sudah dijalani karena beliau sudah meninggal dan lepas dari rogo utamanya menjadi sosok baru dan akhirnya menjadi Gendruwo ini. Nah, tetapi Gendruwo ini juga tidak salah, ya. Kenapa saya mengatakan tidak salah? Karena lahirnya mereka itu adalah cerminan manusia selama hidup. Cerminan manusia selama hidup. Selama manusia itu saling menjaga satu sama lain, ikhlas di dalam hatinya, maka unsur putih dan unsur kuningnya itu akan seimbang, sehingga unsur merahnya tertekan dan unsur hitamnya juga tertekan, dan akhirnya menuju ke hal yang satu yang cerah, yaitu putih, menuju satu jalan, yaitu ketuhanan. Makanya jika hitamnya itu dibiarkan terus, ingin menguasai terus, akhirnya sosok ini akan menjadi sosok baru ketika kita sudah meninggal dunia, yaitu sosok Gandarwo atau Gendruwo tadi. Tetapi tidak salah juga ketika kita memahaminya seperti itu. Jadi tidak salah kalau ada yang mengatakan, wah, ini makhluk halus yang suka mengganggu manusia. Ya memang, karena sifat ego yang besar buruk, ya. Karena sifat tamak itu buruk, maka digambarkan sosok hitam besar, mata lebar, punya taring, dan suka mengganggu orang. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya jangan heran jika kalau ada yang di kuburan ataupun di tempat lain ada sosok-sosok besar, itu kemungkinan juga dari manusia. Tetapi bukan manusianya yang sudah meninggal, loh, ya, bagian dari saudara gaib manusia yang sudah lepas. Mungkin berasal dari manusia yang sudah meninggal karena dunia tamak dan sering menguasai hak milik orang lain. Nah, tetapi banyak juga yang mengatakan itu adalah sosok jin yang membo-membo, ya, karena mereka bisa berubah wujud. Bisa saja, karena ketika berasal dari alam gaib dan berasal dari diri sejati kita pun bisa berubah jadi itu. Makanya tugas kita bukan untuk memahami ataupun menghakimi mereka sebagai sosok yang buruk, tetapi memahami mereka sebagai sosok diri kita yang harus dirubah. Sifat tamak, iri, dengki, ingin menguasai hak orang lain, dan suka menghardik orang, merendahkan orang, inilah yang harus kita tekan agar sisi hitam kita, sisi lawamah kita terarah ke hal yang putih, yaitu mutmainah. Lawamah, amarah, lawamah, dan sufiah ini adalah bagian dari diri kita. Dari lahir sampai meninggal adalah bagian dari diri kita. Jika kita sudah meninggal, akan menjadi sosok baru yang mungkin dulu adalah bagian dari diri kita, tetapi sudah menjadi sosok lain. Sosok lain inilah yang merekam dan akhirnya menjadikan sosok baru sesuai dengan tingkah laku kita selama kita hidup. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jangan takut, jangan resah, dekatkan diri dengan Tuhan, hindarkan sifat-sifat buruk, peganglah pada aturan agama apapun, dan saling menjaga satu sama lain. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.